Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma assalatu ba'daha assalamu ala khairil bariyat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi tahirat wa atba'ihim wa tabi'ihim bi ihsanin ila liqa'i rabbil aradi was samawat. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita tergugah oleh ayat yang dibacakan oleh imam kita, di mana pada rakaat pertamanya tentang hafizu 'ala shalawati was salatil wusta, dan ditutup pada rakaat terakhir dengan innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah memerintahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu ini, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang menjaganya, karena salat ini berdasarkan ayat yang dibaca tadi, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut, ya. Mungkin orang akan beralasan dalam keadaan takut untuk meninggalkan salat dulu, nanti aman baru dikerjakan. Tapi Allah memerintahkan kita untuk tetap melaksanakannya. Fa in khiftum farijalan. Jika kalian takut, maka laksanakan salat itu dalam keadaan berjalan. Jadi takbiratul ihramnya kita berdiri menghadap kiblat, Allahu Akbar, kemudian berjalan. Au rukbana, atau dalam keadaan berkendara. Jadi kita palingkan dulu arah kendaraan kita itu ke kiblat, kemudian takbir, lalu memalingkan arah kendaraan menuju jalan yang kita inginkan. Nah, sudah sampai segitunya sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya salat ini tidak ada alasan untuk meninggalkannya, dan dia merupakan fardu ain, tidak gugur, sehingga terdapat perdebatan dalam madhab fikih tentang qada al-fawaid, mengqadha salat-salat yang telah lewat. Saya baru hijrah, Ustaz, saya baru sadar ini, dan bagaimana saya mesti lakukan pada salat-salat yang telah lewat? Apakah cukup dengan taubat ataukah tidak cukup? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan taubat cukup untuk mengganti semuanya. Ini adalah pendapat mutaakhirin, ulama-ulama belakangan. Sementara ulama-ulama dahulu, mazhab 4 melihat bahwasanya salat itu tidak jatuh, gugur hanya dengan taubat. Jadi mesti tetap dilakukan dengan kaifiyat yang berbeda di antara madhab Syafi'i yang madhab fikih yang ada. Taib, innallaha ladzu fadlin, sungguhnya Allah itu punya karunia yang begitu banyak terhadap kita, untuk kita, tapi kebanyakan manusia itu la yashkurun, tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut, karunia Allah tersebut. Nah, dan di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak yang tak terhingga ini adalah dengan mendirikan salat. Baik, kita masih pada pembahasan kitab Matan Sahih I'tiqadil Imami Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Matan kumpulan, matan-matan
perkataan-perkataan atau coretan-coretan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau, dan juga ya kebanyakannya dari kitab dan juga kitab-kitab yang lain yang dikumpulkan oleh Al-Ustadz Dr. Maulana Laida. Dan kita sampai pada pembahasan hukum as-sihr, hukum sihir, bagaimana mazhab Syafi'i memandang sihir. Secara umum, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihir ini termasuk dosa besar dan mukhrijun 'anil millah, dan bisa mengeluarkan seorang itu dari Islam. Sihir, hanya saja dalam mazhab Syafi'i, sihir itu harus diperiksa hakikatnya, sehingga tidak semua perbuatan sihir itu dihukumi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Was-sihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifah." Sihir itu adalah nama yang umum untuk makna-makna yang beraneka ragam. Jadi dia adalah satu makna, satu kata, tapi maknanya itu bermacam-macam. Fayuqalu lis-sahir, maka seorang sahir, penyihir, sebelum dihukumi dia mesti ditanya, sifus sihr alladhi tasharu bihi, coba jelaskan sihirmu itu seperti apa. Fa in kana ma yasharu bihi kalama kufrin sarihin ustutiba minhum. Kalau setelah ditangkap, diperiksa, kemudian ditanyakan, lalu dia menjelaskan sihirnya itu, dan sihir itu berupa perkataan-perkataan yang kufur, mendekatkan diri kepada jin atau menyembah jin, ustutiba minhum, maka diminta untuk bertaubat, tinggalkan perbuatan itu dan kembali ke pangkuan Islam. Wa illa qutil, kalau dia tidak mau bertaubat, maka hukumnya adalah dibunuh. Wa akhdhu malihi fai'an, adapun hartanya tidak diberikan kepada ahli warisnya, tapi diambil oleh negara. Hukum harta tersebut adalah fai'. Fai' itu biasanya harta yang diambil atau yang didapatkan pada saat peperangan, tapi belum sempat terjadi perang. Kalau setelah terjadi perang itu dibilang ghanimah. Fa in kana ma yasharu bihi kalaman la yakunu kufran wa kana ghaira ma'rufin, kalau dia sebutkan sihirnya itu berupa jampi-jampi, bacaan-bacaan yang tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi kata-katanya itu tidak difahami, walam yadur bihi ahadan nuhiya anhu fa in 'ada uzzira, dan dia dengan kata-kata itu dia tidak mencelakakan orang lain, maka tetap terlarang, tetap dilarang. Dan jika dia tidak mendengarkan larangan tersebut, tetap melakukannya, maka urusannya dikembalikan kepada hakim, imma dipenjara, dicambuk atau apalah.
Nah, ini sihir dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, pendapat beliau ini apakah berdasarkan dalil ataukah tidak? Imam Asy-Syafi'i mengetengahkan kepada kita 3 athar. Keterangan dari Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, dan ditambah lagi keterangan dari putrinya Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada keterangan yang ketiga dari Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhunna wa an abihinna khair. Taib. Adapun keterangan yang pertama dari Umar, amara Umaru an yaqtula as-sahar indana. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk semua para penyihir itu dibunuh. Ini keterangan yang pertama. Keterangan ini ya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Bajalah. Bajalah berkata, Umar radhiyallahu anhu menuliskan perintah, dan itu perintahnya dikirimkan kepada kami, uqtulu kulla sahirin wa sahirah. Ya, tangkap dan bunuhlah semua penyihir baik laki-laki ataupun perempuan. Qala, maka Bajalah ini mengatakan, faqatalna thalatha sawahir. Lalu kami membunuh 3 orang penyihir. Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan riwayat yang sama dari dalam kitab sahih beliau dan dari Sufyan, tapi tidak menyebutkan lalu kami membunuh 3 orang penyihir. Taib. Ini riwayat yang pertama atau keterangan yang pertama dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menguatkan ya pendapat bahwa atau perkataan Imam Syafi'i, jika sihir itu mengandung unsur kekufuran, kesyirikan, mendekatkan diri kepada jin, maka pelakunya dijatuhi sanksi atau hukuman mati. Wallahu ta'ala a'lamu in kana sihr kama wasafna syirkan. Ya. Ini berdasarkan keterangan Umar ini radhiyallahu anhu. Ya, kata Imam Syafi'i, wallahu a'lam, sepertinya ini tentang sihir yang telah kami sebutkan, yaitu sihir yang mengandung unsur kesyirikan. Wa kadzalika amara Hafsah, dan putrinya Hafsah radhiyallahu anha wa an abiha, disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannaf beliau dari Ibnu Umar bahwa ada seorang budak wanita dari Hafsah menyihirnya. Budak wanita menyihir istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Hafsah. Wa'tarafat bidzalik, maka setelah ditanya, penyihir ini pun mengakui bahwa iya, dia telah menyihir Hafsah, istri Nabi, ya ibunda kita. Fa'amarat biha Abdurrahman bin Zaid faqatalaha, maka Hafsah memerintahkan Abdurrahman bin Zaid untuk memenggal kepalanya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sihri darbatun bisayfi. Hukuman bagi para penyihir itu adalah dipenggal kepalanya.
Taib. Jadi ini ada dua keterangan. Keterangan dari Khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dari putrinya. Yang kedua-duanya memerintahkan untuk dipenggal kepala orang yang telah melakukan perbuatan sihir. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, yang faqih, ya, ahli fikih dari kalangan wanita itu, di kalangan para sahabat, ya dialah istri Nabi Aisyah bintu Abi Bakar. Dan jika ada masalah-masalah terkait keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka kebanyakan para sahabat itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Aisyah, jariyahnya, budaknya ini menyihir dia juga. Tapi Aisyah tidak memerintahkan untuk dipenggal kepalanya. Tapi justru Aisyah menjualnya. Bawa dia ke pasar kemudian dijual. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dipenggal, ada yang tidak dipenggal. Ini bagaimana menggabungkan dua pendapat ini? Imam Syafi'i telah menyebutkan hal itu untuk kita. Jika sihirnya itu mengandung kesyirikan, dipenggal. Kalau tidak, ya urusannya dikembalikan kepada hakim. Ya, tapi kedua-duanya tidak boleh. Bukan berarti ya sihir ini sihir yang ringan, ya, maka boleh, tidak boleh. Semua sihir itu tidak boleh. Tidak boleh untuk dipelajari dan tidak boleh juga untuk diamalkan, dipraktekkan. Wa amma bai'u Aisyahil jariyata, Aisyahul jariyata wa lam ta'mur biqatliha fayushbihu an takuna lam ta'rif mas-sihra. Nah, Imam Syafi'i mengatakan alasan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tidak memenggal kepala wanita yang telah menyihirnya itu dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha belum tahu sihir apa yang dia gunakan itu. Apakah sihir yang bisa mengeluarkannya dari Islam, ataukah sihir yang hanya menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti. Faba'atha li'anna laha bai'aha indana wa illam tasharha. Kemudian dia menjualnya ya karena dalam fikih kita ya budak itu merupakan harta. Maka boleh bagi seorang untuk menjual hartanya tersebut ya. Meskipun ya dia tidak menyihirnya. Apalagi kalau menyihirnya, berarti harta ini bisa menimpakan mudarat atau harta ini akan mendatangkan mudarat ya. Maka ya, dijual. Walau aqarrat inda Aisyah anna as-sihra syirkun ma tarakat qatlaha illam tatub. Kalau sekiranya Aisyah bertanya kepada budaknya ini dan dia menyebutkan sihir-sihirnya itu yang memang benar-benar mengandung unsur kesyirikan padanya, maka ya pastilah Aisyah memerintahkan untuk dibunuh. Tapi kalau misalkan seperti itu, dia menjelaskan sihirnya dan sihirnya itu memang benar-benar mengandung kesyirikan, apakah langsung dibunuh? Tidak, diminta bertaubat. Dan boleh jadi wanita yang menyihir Aisyah ini telah bertaubat hingga kemudian Aisyah menjualnya. Au dafa'atha ila al-imam liyaqtuluha insyaallah taala, atau dia ya, menyerahkan urusan wanita ini kepada hakim, kepada imam, khalifah, untuk kemudian melihat perkaranya. Jika benar mengandung kesyirikan, maka akan dieksekusi, dipenggal kepalanya. Kalau tidak, maka akan dipenjara sampai dia bertaubat.
Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung makna dari yang telah kita sebutkan tadi, ya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ternyata sihir itu bukanlah satu kondisi saja, tapi sihir itu bermacam-macam. Jadi hakikat sihir itu dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sihir itu bukan sekedar ilusi saja, ya. Bukan khayalan. Memang dalam Al-Quran itu, ya. Dan sihir ini berkembang di masa Nabi Musa alaihi salam, kemudian sampai kepada nabi-nabi setelahnya, ya, pada Nabi Sulaiman, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Adapun masanya Nabi Isa alaihi salam, maka bentuk sihir yang lain yang begitu terkenal di zamannya adalah kedokteran, ya. Dokter juga atau kedokteran juga masuk kategori sihir, ya. Sihir di sini secara bahasa, ya. Karena obat yang kita minum akan memberikan efek kepada kita, ya, secara lembut. Nah, ini secara bahasa artinya sihir, dan itu juga disebut klinik. Nah, klinik itu dalam bahasa Arab sihir. Baik. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya sihir itu tidak berfungsi, tidak menimpakan mudarat kepada seorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Kalau kita buka tafsirnya yang paling ringan, tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau Aisarut Tafasir, ya, punyanya Syekh Bakar Al-Jazairi. Di situ kita lihat, ya, sihir di zamannya Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman ini hebat. Jundinya itu pasukannya dari jin dan manusia. Burung-burung juga menjadi pasukannya, hewan-hewan. Wa husyira li Sulaiman junudahu minal ins wal jin wa hum yuhsyarun. Di antara keterangan yang disebutkan ketika terjadi perluasan di Andalusia, Spanyol, itu ditemukan guci-guci yang terbalik, guci-guci besar. Begitu dibalik gucinya, terdengar suara dari dalam minta ampun kepada Nabi Sulaiman. Nah, jadi diprediksikan bahwasanya ini adalah jin-jin yang dihukum oleh Nabi Sulaiman. Padahal sudah lama, sampai Nabi Sulaiman telah wafat dan seterusnya, jin-jin ini tidak tahu, masih tetap dihukum dan merasa masih tetap dihukum. Baik. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Artinya sihir memiliki pengaruh, tetapi seluruh pengaruhnya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah kita. Jangan takut terhadap penyihir. Nah, tapi dalam Islam itu ada yang lebih berbahaya dari sihir, yaitu ain. Dan Nabi kita mengatakan kebanyakan umatku meninggal karena ain. Ain. Orang yang soleh, orang yang taleh, punya potensi ada penyakit ain. Orang yang muslim, yang kafir juga punya penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Saya pernah tanya kepada syekh saya di Madinah, Syekh Saud Ad-Da'jani. Ain itu seperti apa? Ya, mungkin dalam bahasa
kita berbeda-beda ya, tapi kalau di Ambon itu kita bilang mata panas. Jadi ada sihir tertentu yang dikirim lewat mata. Nah, orang soleh juga demikian, semuanya punya potensi untuk ain ini. Yaitu ketika melihat satu hal yang takjub pada saudara muslim kita, pada hartanya, pada apa saja yang dia miliki, lalu timbul rasa iri, dengki dalam hati, dan kita tidak mengatakan Masya Allah, tidak mengatakan Subhanallah ya. Nah, rasa dengki ini pada kali pertama kita melihat itulah yang kemudian mengirim energi buruk itu lewat mata kita, dan itu bisa mencelakai saudara kita tersebut. Banyak ada yang sedang menyampaikan kuliah tiba-tiba tersungkur jatuh, diperiksa tidak ada penyakitnya, ternyata karena ain. Ibu kepada anaknya, ada diceritakan di Libanon, di malam pernikahannya sang ibu ini begitu terkesima dengan kecantikan putrinya itu. Akhirnya putrinya menjadi buta. Di antara solusinya, ibunya memerintahkan semua hadirin untuk berwudu, sehingga sisa air wudunya itu dipakai untuk mengusap wajah putrinya tadi, tapi tetap buta. Nah, sampai suatu ketika sudah berkeluarga, sudah punya anak, bangun di waktu subuhnya dia melihat, sudah bisa melihat dunia. Dengan penuh gembiranya mengambil gawainya, telepon, dia menelpon ibunya, diangkat sama kakaknya. Mana ibu saya? Alhamdulillah saya sekarang sudah melihat. Kakaknya bilang, ibumu telah wafat. Barulah dia sadar bahwasanya ibunya memerintahkan semua hadirin untuk berwudu dan lupa untuk berwudu. Jadi seperti itu kita melihat kecantikan pada anak kita, Masya Allah, Subhanallah ya. Karena terkadang juga ada rasa iri dalam hati kita. Kok ini anak lebih cantik dari saya ya? Nah, ini anak lebih ganteng dari saya ya? Nah, ini hati-hati, itu ain ya. Kemudian dari mana sumber datangnya sihir itu? Sihir itu tidak terjadi kecuali atas bantuan setan. Atas bantuan setan. Itu yang ayat yang saya baca itu. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Sekilas kita kembali ke sejarah ya. Nabi Sulaiman itu suatu ketika punya hajat. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Punya hajat sehingga disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu punya cincin raja gitu. Nah, diletakkan lalu masuk untuk hajatnya. Kesempatan ini digunakan oleh setan. Dia mengambil cincin Nabi Sulaiman itu, berkamuflase wajahnya seperti Nabi Sulaiman, kemudian mengajarkan sihir. Tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, Bani Israel itu mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang telah dibacakan, diajarkan oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman sama sekali tidak mengajarkan kekufuran. Sihir itu kekufuran. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tapi para setan itulah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra
Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ini penggalan kisah lagi tentang dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut, ya, yang kisahnya diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Para malaikat ini, ya, mengadu kepada Allah, kenapa itu manusia selalu melakukan perbuatan dosa begini dan begitu. Lalu Allah memerintahkan untuk mencari dua orang malaikat yang paling hebat. Didapatilah Harut dan Marut. Sebelum diturunkan ke bumi, nah, Harut dan Marut ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicampakkan ke dalam dada keduanya, kedua malaikat ini syahwat. Malaikat punya akal, tidak punya syahwat. Lalu mereka berdua turun ke bumi. Ternyata, ya, di negeri Babil, ya, Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Turun kepada dua orang malaikat di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, ini jenis sihir yang lain. Kedua orang malaikat ini bisa terbang, malaikat turun ke bumi, berkamuflase menjadi manusia, kemudian kalau sudah pada masanya naik lagi ke langit. Jadi diperhatikan oleh seorang wanita, syahwat. Perhatikan oleh seorang wanita. Wanita ini kemudian mengajak kedua orang malaikat ini untuk berzina, tapi mereka berdua tidak mau. Tapi setelah lama berkomunikasi dengan wanita ini, keduanya kemudian mengatakan, inni wajadtu fi nafsi syai'. Saya mendapati dalam hatiku ini ada sesuatu. Kecintaan, kecondongan kepada wanita ini, syahwat. Yang satu mengatakan, saya juga mendapati hal yang sama. Akhirnya wanita ini menyodorkan khamar, minuman keras. Ketika mereka berdua telah mabuk, maka berzinalah dengan wanita ini, dan setelah sadar, tambah dibunuh ini wanita. Maaf, bukan seperti itu. Setelah sadar, kemudian wanita mengatakan, kalian telah melakukan ini dan itu, maka ajarkanlah saya bagaimana saya bisa terbang ke langit. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka keduanya telah sadar mengatakan, jangan kau belajar itu dari kami. Kami ini hanyalah fitnah. Dan jika kamu belajar, ya kamu bisa terjatuh dalam kekufuran. Nah, ini tentunya dalam riwayat-riwayat ini ada banyak sanksi-sanksinya. Ada yang mengatakan masa malaikat mengajarkan kekufuran dan seterusnya. Tapi yang saya sebutkan ini hanyalah riwayat yang disebutkan dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tapi tetaplah orang-orang penduduk Babil itu belajar dari keduanya. Dan sihir yang paling berat itu adalah, yang paling berat hukumannya adalah sihir yang memisahkan antara pasangan suami istri. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari sihir dari keduanya itu, sihir yang bisa memisahkan istri dari suaminya atau suaminya dari istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dapat memberi mudarat kepada siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kembali kepada sumber sihir itu dari mana? Dari syaitan. Dan kalau kita baca kitab-kitab akidah, semuanya pada bab
as-sihru wal kahana, sihir dan perdukunan. Perdukunan, alam mistik ini itu tidak lepas daripada sihir. Sehingga disebutkan mayoritas sihir terjadi melalui kerjasama antara tukang sihir dengan jin. Tukang sihir dengan jin. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Misalkan ini dukun, dia ingin mencari uang, tetangganya orang kaya, maka dia mendekatkan diri kepada jin. Jin kemudian menjadikan tetangganya ini sakit-sakitan, orang kaya sakit-sakitan. Kemudian untuk sembuh, ya tentu dia akan pergi kemana-mana mencari kesembuhannya. Maka dukun ini datang menawarkan jasanya. Ketika diterima jasanya itu, dialah yang mengirim jin itu untuk menyembuhkan, atau dia menyembuhkan dengan cara-cara dan pengajaran dari jin. Akhirnya tetangganya itu sembuh dan dia pun mendapatkan uang darinya. Nah, ini cara sihir. Jadi jangan kita tertipu. Agar setan bisa membantu para dukun atau para tukang sihir itu melakukan berbagai macam kesyirikan. Innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sihir itu memberi celaka bagi kita, tidak memberi manfaat. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jika sekiranya mereka tahu hukuman yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku sihir di akhirat, maka mereka sama sekali tidak mau mempelajari ilmu sihir ini. Ilmu sihir itu sangat gampang. Sangat gampang sekali. Al-Quran dibaca terbalik sihir. Al-Quran diambil ayatnya sebagian, diganti kalimatnya dengan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti, jadilah sihir. Banyak praktek-prakteknya dan kita dulu waktu di Saudi diajarkan banyak hal, dan kalau saya sebutkan di sini saya khawatir ada yang tidak amanah ya, sehingga melakukannya. Jadi, dulu untuk menghilangkan kegugupan ketika khutbah atau ketika bicara depan umum, itu saya sempat ajarnya bagaimana untuk menghilangkan rasa takut. Itu gampang. Coba kamu baca Al-Ikhlas secara terbalik. Bagaimana itu? Sedang bahaya ini. Untuk kebal besi, itu gampang. Dalam Al-Quran ada. Mana itu? Tentang kisah Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud itu melembutkan besi atas izin Allah. Nanti cari-cari saja ayatnya. Tapi jangan dipakai sembarang. Itu sihir. Kemudian untuk menjadi orang yang perkasa seperti Nabi Musa, begitu hanya dorong saja mati. Nabi Musa hanya mendorong Kipti, fawakazahu Musa faqada alaihi. Didorong dengan keras, jatuh, mati. Al-Quran diturunkan untuk itu? Bukan. Jadi sangat mudah. Nah, sehingga ada dua kategori itu. Kalau mendekatkan diri kepada setan dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan kesaktian, ini sihir dan pelakunya musyrik kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia rajin sholat, tapi ada kalimat-kalimat yang untuk dia bisa mendapatkan kebal ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan apa? Misalkan jangan ikut ya.
Misalkan kafaka rabbuka kam yakfika waqifatan kifkafuha kakamaimin kana min kalikalak takirru karran kakarril karri fi kabidi tahki masyaksyakatan. Ini bahasa yang dipahami tidak? Tidak dipahami. Ya. Rimban-rimban tanah, tikan tanah, pandangi segala manusia utamate kulihat. Ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami. Itulah sihir. Kalau saya seperti saya seorang yang beriman, taat sholat, tapi saya menggunakan ini. Nah, ini masuk dalam kategori kedua. Kamu telah menggunakan sihir. Coba ucapkan kata-katamu tadi. Tidak dipahami. Tidak dipahami. Berarti kamu harus bertobat dari perbuatanmu itu. Dari kata-kata yang kamu sebutkan tadi itu. Kalau tidak, maka ditangkap, dibawa kepada hakim untuk dijatuhi vonis hukumannya. Sihir sangat mudah. Modalnya cuma satu, iri, dengki, hasad kepada orang lain. Baik. Lalu bagaimana hukum mempelajari sihir? Para ulama menjelaskan, jika sihir mengandung kekufuran, maka mempelajarinya adalah kufur akbar. Jika sihir mengandung kekufuran tetapi tidak mengandung kekufuran tetapi merupakan perbuatan haram dan merusak, maka hukumnya juga hukum haram. Jadi tidak boleh mempelajari sihir. Taib. Lalu pelakunya bagaimana menyikapinya? Imam Syafi'i telah menyebutkan hal itu kepada kita, bahwa sihir itu ada dua kategori: sihir yang menjadikan pelakunya kafir, musyrik, murtad, dan sihir yang tidak sampai menjadikan pelakunya kafir, syirik dan murtad. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terkait apa yang saya baca tadi, itu yang oleh masyarakat awam dibilang kaf 40. Kaf 40. Ya, ini biasanya laku di kalangan tarekat-tarekat sufi. Mereka menjadikan, dan juga dalam akidah Syiah, mereka menjadikan ini sebagai penawar kalau disengat kala jengking. Kalau disengat kala jengking. Ya. Dulu kita diajar, masih bodoh-bodohnya itu, pada kerusuhan Ambon kita diajar untuk bisa kebal. Dan ternyata setelah saya faham, saya belajar, saya membaca, mencari tahu tentang ini kalimat. Nah, kebetulan spesialisasi saya bahasa Arab. Jadi saya dapati ternyata ini adalah perkataan yang tidak ada sanadnya, tidak bersanad. Kalau kita dulu disebutkan bahwasanya itu adalah kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika berperang. Jadi saat berperang memukul kanan dan kiri kepada musuh-musuhnya, beliau membaca kalimat-kalimat tadi. Kafaka rabbuka kam yakfika. Coba hitung kafnya. Kafaka, ya, kalian hitung sendiri lah. Rabbuka kam yakfika waqifatan kifkafuha kakamaimin kana minka laka takirru karran kakarril karri fi kabidi tahki. Direkamlah, cukuplah. Nanti dihafalkan, bahaya ini. Kalau melewati tempat yang sunyi yang kita takut, ya, apa kita baca di situ? Sommun, bokmun, umyun. Benar ada dalam ayat Al-Quran, tapi bukan sommun, summun, bukmun, umyun. Bagaimana ini penggunaan ayat-ayat ini sebagai isti'adah? Boleh, ya, tapi bukan sebagai sihir untuk mencederai orang lain. Ayat-ayat Al-Quran ini terlepas dari khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala a'lam.
Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kebenaran itu dari Allah dan kekeliruan dari saya. Jika ada yang keliru, maka saya berlepas diri darinya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan beberapa pengalaman dari saya, kedua mungkin yang seperti yang katakan tadi bahwa seperti ilusi. Kalau saya ini pribadi saya, Ustaz. Makanya saya tidak percaya kalau Nabi itu disihir dan dalam artian dipengaruhi oleh sihir itu.